Gengs, dengerin dulu ya. Ini bukan gosip biasa, ini obrolan serius soal kondisi ekonomi dan kabar penting dari pemerintahan yang bisa ngaruh ke dompet banyak orang. Jadi duduk yang enak, siapin catatan kalau perlu, karena gue bakal ceritain semua detailnya, apa adanya, bahasa santai tapi penuh fakta. Oke, langsung aja. Jadi ceritanya ada kabar dari internal soal kenaikan yang katanya udah digodok. Untuk urusan Kementerian SDM katanya sudah ada koordinasi dan bahkan kabarnya sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo. Isinya kenaikan 100%. Ya dengar benar 100%. Nah, kabar ini sampai ke beberapa anak buah sekaligus. Ada yang bilang kalau koordinasinya udah berjalan, tapi soal anggarannya nih yang masih abu-abu. Ada yang bilang kementerian lain, kayak Kementerian Keuangan, belum final nganggarnya. Intinya, wacana kenaikan 100% itu ada, koordinasinya ada, tapi apakah udah masuk anggaran 2026? Belum jelas. Kalau ada surat resmi, ya kita ikutin. Tapi sejauh ini, buat 2026, statusnya belum pasti. Gue juga dengar obrolan lucu tapi jujur dari lapangan. Beberapa orang bilang untuk anak buah bapak katanya lebih gede. Ada sedikit kebingungan, ada yang bilang lebih gede, ada yang bilang lebih kecil. Pokoknya jam terbang dan kerja keras udah kelihatan. Kemarin anak-anak udah ketemu, ngobrol di hari Jumat. Ada pernyataan yang mirip-mirip. Kalau misalnya untuk Kementerian SDM itu sudah ditandatangin oleh Pak Prabowo, kenaikannya 100%, nah itu yang lagi jadi bahan omongan. Tapi ingat, sampai ada surat resmi, jangan dulu pakai baju kebanggaan. Terus ada percakapan tentang target ekonomi. Ada yang nanya, apakah ada target misalnya pertumbuhan ekonomi nanti berapa? Jawabannya singkat, belum ada angka final. Tapi ada nada optimis, kalau ekonomi untung banyak, performanya bagus tahun depan, baru deh target di atas 6% bisa diminta. Jadi, untuk sekarang masih menunggu kondisi ekonomi nyata. Kalau ekonomi lagi oke, barulah wacana kenaikan-kenaikan bisa solid. Lalu ada sedikit percakapan internal yang penuh hati-hati. Beberapa orang di kantor ngomong, sekarang nggak boleh ceplos-ceplos nanti dimarahin. Intinya, komunikasi publik harus hati-hati, jangan ngomong apapun sebelum dibahas sama tim. Ada juga yang kebingungan dan bilang bakal investigasi lagi supaya jelas mana informasi yang valid. Sekarang masuk ke topik besar, utang pemerintah. Sampai sekarang kata mereka, utangnya sudah lebih dari 9.000 triliun. Pertanyaannya, strategi nguranginnya gimana? Jawaban dari yang ngobrol, strategi pertama adalah ngeluarin anggaran yang tepat, sasaran dan tepat waktu, minimalisir kebocoran, dan maksimalin dampak anggaran ke perekonomian. Harapannya, kalau belanja negara bisa dipakai untuk ngedorong pertumbuhan, maka penerimaan pajak bakal naik dan dari situ bisa tekan defisit. Gampangnya, belanja yang smart, ekonomi tumbuh, penerimaan naik, defisit mengecil. Mereka juga ngomong niatnya perbaikin sektor penerimaan lain kayak cukai dan sektor-sektor fiskal lain supaya tax ratio pada akhirnya naiknya. Kalau sektor real jalan sesuai desain, mereka berharap tax to GDP ratio bakal naik dalam beberapa bulan ke depan. Ada kata-kata teknis yang agak kepotong di obrolan itu, tapi intinya optimisme bahwa perbaikan penerimaan pajak bisa terjadi kalau ekonomi dan ekspor membaik. Makanya sering dibilang, gue kesana sini bukan nggak ada kerjaan. Gue lagi taruhan supaya pertemuan ekonomi jalan lebih cepat. Artinya aktif nyari solusi supaya hambatan di sektor produksi dan ekspor bisa diminimalisir. Terus ada obrolan ringan tapi penuh semangat soal target pertumbuhan. Kita target di atas 5. Kalau bisa syukur Pak, bahkan ada guyonan kecil. Kalau ekonomi di atas 5,5, gue traktir semuanya. Ini nunjukin suasana optimistis, tapi juga jam terbang pemerintahan yang ingin mendorong angka-angka itu nyata. Gue juga nangkep soal tren belanja masyarakat yang lagi dibahas. Dari data Bank Sentral, katanya retail sales mulai naik. Bukti anekdot di daerah juga nunjukin permintaan mulai balik. Mobil mulai laku lagi, kredit motor ada pembeli, jualan retail mulai bergerak, indeks kepercayaan konsumen dikatakan naik lagi, mendekati level 100 dari titik terendah sebelumnya. Artinya masyarakat makin optimis soal kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan. Dan optimisme itu jadi dasar kuat untuk mendorong pertumbuhan lebih cepat. Di sini gue mau catat, bukan semua orang langsung ngerasain perbaikan. Yang lagi susah, tetap susah. Tapi kalau lihat gambaran umum dari survei, optimisme mulai pulih. Ketika masyarakat optimis, mereka lebih berani belanja dan investasi kecil-kecilan, yang ujung-ujungnya bantu ekonomi berputar lebih cepat. Jadi intinya, perbaikan kepercayaan konsumen itu penting banget buat ngedorong ekonomi real.
Terus ada bagian yang panjang soal indikator-indikator. Beberapa indikator penting disebutkan naik. Misalnya Purchasing Managers Index, PMI, yang nunjukin aktivitas manufaktur sekarang di level tinggi. Ada juga indeks dari Bank Mandiri yang angkanya disebut 397, yang dalam percakapan itu jadi tanda kalau trennya lagi naik. Penjualan mobil tumbuh 12,2% di Februari dibanding periode sebelumnya. Ini angka gede, apalagi kalau tahun lalu masih negatif. Jadi kalau sekarang udah positif dan makin kenceng, itu bukti kalau sektor otomotif lagi kebangkitannya nyata. Lihat juga penjualan retail yang bilang naik ke level 6,9%, toh itu dibanding tahun lalu udah jauh lebih baik. Semua ini nunjukin kalau ekonomi sekarang dalam kondisi bagus dan perbaikan ini nggak sekadar opini, tapi ada angka-angka yang mendukung. Mereka juga nunjukin data tentang kepercayaan konsumen yang angka-angkanya tinggi. Ada sebutan 150, 125,2. Intinya sangat tinggi dan nunjukin daya beli masyarakat membaik. Ada juga bantahan halus ke para ekonom yang pesimis. Di luar sana ada yang bilang kita udah resesi atau mau hancur. Tapi dari beberapa indikator itu justru nunjukin akselerasi. Jadi ada kritik ke pendapat-pendapat yang terlalu negatif sambil nunjukin data PMI, indeks-indeks dari bank, dan penjualan otomotif sebagai bukti nyata bahwa ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Di samping itu mereka juga bilang dinamika global tetap bergejolak, tentu aja ada pengaruhnya ke ekonomi kita. Ada yang nyinyir soal rupiah yang katanya hancur, padahal kalau dihitung sejak perang, rupiah cuma terdepresiasi sekitar 0,3%. Ini nunjukin daya tahan rupiah relatif oke. Ada juga komentar soal CDS IDR 5 tahun yang masih relatif stabil. Artinya risiko persepsi ke Indonesia belum melonjak parah di mata investor asing. Spread SBN terhadap Treasury juga cuma naik sedikit dari sekitar 240 basis poin ke 243 basis poin, naik cuma 3 basis poin. Itu artinya investor asing masih percaya ke Indonesia, yang skeptis kadang orang domestik sendiri aja. Sekarang, gua rangkum lagi beberapa langkah kebijakan yang disebut. Fokus ke belanja anggaran yang tepat sasaran, perbaikan kualitas penerimaan pajak, optimasi cukai, beresin kebocoran anggaran, dorong ekspor dan kurangi hambatan sektor industri. Kalau semua ini jalan, targetnya tax ratio naik, penerimaan naik, defisit bisa ditekan tanpa harus memotong belanja yang produktif. Ada juga catatan soal komunikasi internal. Jangan asal ngomong di publik sebelum ada konfirmasi. Itu wajar karena isu-isu kayak kenaikan gaji atau kenaikan persentase itu gampang bikin kegaduhan kalau beredar prematur. Jadi pesan untuk tim adalah verifikasi dulu, kalau ada surat resmi baru diumumkan. Satu lagi, suasana optimis itu nggak cuma di Jakarta, mereka sebut ada tanda-tanda pemulihan di daerah. Ini penting karena pemulihan yang merata lebih kuat dampaknya. Kalau cuma di kota besar doang yang bangkit, efeknya nggak maksimal. Tapi kalau retail di berbagai daerah mulai naik, permintaan kredit motor dan mobil meningkat di daerah-daerah, itu indikasi pemulihan yang lebih solid. Oh ya, ada juga bagian ringan yang diselipin, soal makan bareng dan cabai hijau, sejenis guyonan. Kalau di atas 5,5, gua traktir semuanya, alum cabai hijau lagi. Ini nunjukin suasana optimisme, yang juga disalurkan lewat candaan, biar suasana kerja nggak kaku. Di sisi lain, percakapan itu juga kritis terhadap narasi pesimis di media sosial, kayak di TikTok banyak yang ngomong ekonomi hancur. Mereka bilang, jangan gampang termakan narasi, lihat data. Data PMI, indeks bank, penjualan otomotif, dan retail nunjukin perbaikan nyata. Jadi intinya, narasi negatif ada tapi bukti-bukti real nunjukin hal yang berbeda. Terakhir ada pesan yang tegas. Kalau sektor real bisa bergerak lebih cepat, kalau hambatan logistik dan birokrasi bisa dikurangin, pertumbuhan bisa dipercepat. Itu kunci. Mereka nggak janjiin instant miracle, tapi bilang kalau desain kebijakan jalan, hasilnya akan terasa beberapa bulan ke depan, bukan langsung hari ini, tapi dalam rentang waktu yang realistis. Oke, itu semua cerita panjangnya. Semua potongan obrolan, data, guyonan, dan strategi yang gue rangkai jadi satu narasi utuh. Ada bagian-bagian yang omongannya agak potong-potong waktu aslinya. Jadi gue susun ulang biar enak didengar di voice over, tetap mempertahankan semua detail inti, isu kenaikan 100% untuk SDM yang masih menunggu konfirmasi anggaran, strategi fiskal untuk menekan defisit lewat belanja tepat sasaran dan perbaikan penerimaan, indikator-indikator ekonomi yang mulai membaik, PMI, indeks bank, penjualan otomotif plus 12,2% di Februari, retail naik 6,9%, consumer confidence tinggi, kewaspadaan terhadap narasi negatif di medsos,
dan optimisme hati-hati bahwa ekonomi bisa tumbuh lebih cepat kalau desain kebijakan dan perbaikan sektor real berjalan. Kalau lu lagi siapin voice over buat video, lu bisa baca narasi ini pakai ritme santai tapi tegas. Mulai dengan hook yang gue taruh di awal. Gengs, dengerin dulu ya, ini bukan gosip biasa. Terus lanjut ke detail-detail dengan jeda di titik-titik penting, angka-angka, nama kementerian, strategi fiskal, biar penonton bisa cerna satu persatu. Tutupnya bisa pakai sentuhan optimis. Kalau semua jalan, kita bisa berharap ekonomi lebih kuat, dan iya, kalau itu kejadian, traktiran cabai hijau bakal digelar. Itu bakal nge-close video dengan nada ringan tapi optimis. Oke, gue udah tulis semuanya satu nafas, apa adanya tapi rapi untuk voice over. Kalau mau gue modifikasi tone lagi, misal lebih formal, lebih kocak, atau ditambah jeda untuk intro musik, bilang aja, gue edit langsung.